Kita undang Pak Yusuf Munte bisa maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara. Ini karena ada di studio kita memang tidak banyak, tetapi nonton kurang lebih sudah ada 1 juta orang disebarkan. Ya, silakan Pak Munte mengambil tempat yang tersedia. Lalu saudara-saudara saya ingin bacakan ya narasumber kita. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Kalau saya kan pasti jadi hostnya hari ini, saya berdiri di sini. Pak Munte tentu kita melihat kira-kira mewakili usia yang masih menengah lah kita bilang ya. Nah kita melihat ini yang masih muda ya, Tesar Gusmawan saudara ya, yang kalau kita lihat usianya saudara baru kurang lebih coba tebak berapa? Coba berapa usianya? Di bawah 30, luar biasa saudara-saudara, terlalu beriman saudara rasanya ya. 33 tahun saudara-saudara ya. Berikan tepuk tangan buat Tesar. Saudara-saudara, tadi hostnya sudah diperkenalkan, saya rasa tidak perlu ya saudara-saudara. Oke, saya boleh duduk ya saudara-saudara. Ya, saya ingin bersama-sama hari ini. Saudara, ada beberapa hal yang sangat menarik ya, kita sama-sama akan diskusikan karena bicara tentang bagaimana salib itu nyata dalam dunia kerja seperti begitu. Mungkin langsung saja ya saya bertanya kepada yang senior dulu tentunya Pak Yusuf Munte ya, kira-kira tadi sudah jelasan sedikit kurikulum vitae-nya, tetapi kemudian bisa sedikit Pak ceritakan suka duka dalam perjalanan karir Bapak deh, begitu ya, tantangan apa yang dihadapi sampai pada saat ini. Silakan Pak, santai-santai ringan-ringan dulu Pak. Gitu. Wah, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak, ini diberi kesempatan ini. Saya sebenarnya nih grogi sekali nih. Belum pernah dalam acara yang beginian nih. Biasa cuma 3-4 orang, talk show juga. Tapi ngapa ini nggak banyak juga Pak? Jutaan orang saja yang menonton Pak. Ya, perjalanan karir suka duka cukup lumayan selama hampir 30 tahun, termasuk itu menjadi karyawan ya. Kemudian masuk ke dalam membuka peluang bisnis sendiri itu lebih kurang sekitar 20 tahunan. Banyak hal, tentu banyak suka yang didapat dan juga ada beberapa hal duka seperti mungkin dukanya saja yang disampaikan, kalau sukanya nggak usah. Tapi bukan dari keluarga konglomerat kan Pak ya? Bukan Pak, bukan. Sama sekali bukan. Orang tua saya itu dulu dua-duanya pedagang Pak. Oke. Memang bapak saya dari, boleh dikatakan orang yang berada dulu, tetapi pas waktu masanya saya, beliau itu sudah bangkrut. Jadi pada masa saya itu SD, kami sudah mulai ngontrak rumah. Yang tadinya sebelum saya SD kita cukup berada juga. Bapak adalah seorang pedagang barang antik. Dulu beliau itu import barang-barang antik dari Singapura. Kemudian bangkrut, Bapak kena penyakit yang sangat berat, complicated, dari mulai, karena beliau itu adalah peminum, pemabuk yang luar biasa juga, kemudian perokok juga, sehingga komplikasi dan meninggal pada tahun 91. Mama saya tidak sekolah, hanya sekolah rakyat dulu, kemudian mengambil alih sejak bapak sakit, mengambil alih mencari nafkah karena bapak tidak sanggup lagi, dia stres,
waktu terakhir bangkrut. Sehingga semuanya mama yang mencari nafkah, menghidupi Berapa saudara, Pak? 8 bersaudara, Pak. Oke. 8 bersaudara. Berarti Pak Munte anak yang Saya anak yang ke-6, Pak. ke-6 ya. Iya, anak yang ke-6. Oke. Itu saya belajar ikut mama, membantu mama ya sampai dengan hari ini. Bekerja jadi karyawan berapa tahun, Pak? Bekerja lebih dari 10 tahun, Pak. 10 tahun. Lalu mulai merintis usaha. Ya, sampai di pada tahun saat ini. ya di tahun ke-13 lah mulai merintis usaha. Oke, wah luar biasa. Sampai saat ini saya baca banyak CEO, direktur dan luar biasa ya. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Boleh berikan tepuk tangan saudara ya. Nah, kita tanya kepada Pak Tesar nih, pengalaman yang masih kalau 33 tahun begitu kan ya. Ya. Tapi saya percaya banyak pengalaman gitu. Bisa sharing sedikit nggak tadi? Ya, malam Bapak Ibu, teman-teman. Selamat malam. Apa maksud tadi pertanyaannya? Sama. Kira-kira apa namanya dalam mulai usaha itu ya, pekerjaan itu bisa sharingkan nggak pengalaman tentu tantangan-tantangan tadi gitu ya, gimana Ya. dari awal. Jadi ini saya ngomongnya agak malu karena baru umur 33 Bapak Ibu. Kalau orang kan lulus kuliah 21 tambah 12 baru nyampe 33. Jadi masih hijau nih Bapak Ibu. Kalau dibanding Pak Munte nih beda jauh pengalaman. Justru sengaja dipilih ada yang muda, tetapi bagaimana kita lihat Tuhan pimpin, Amin, lalu amin. kemudian yang juga lumayan senior begitu terus Tuhan pimpin. Ya, jadi habis kuliah dulu, saya kuliah di Atmajaya awalnya, ambil psikologi dulu awalnya. Kemudian waktu dari SMA tuh saya sudah bantu orang tua, papa saya usaha. Jadi dulu ada bikin software house buat accounting begitu. Bantu, setelah itu waktu kuliah saya juga sambil kerja-kerja. Dulu saya sama dosen ya, kalau itu waktu itu saya bikin seperti konsultan untuk riset sosial karena dulu cari project dan uang jajan di situ. Kemudian lulus, setelah lulus saya juga ada beberapa usaha lain yang coba-coba begitu ya. Kemudian saya sekolah lagi, ambil S2. Kemudian setelah lulus saya bantu usaha papa saya full time di yang packaging tadi. Kemudian singkat cerita 2021 beliau meninggal, kemudian saya teruskan. Dan semenjak itu sampai sekarang ada beberapa yang lain lagi yang saya rintis, begitu kurang lebih. Nah kalau suka dukanya jujur masih banyak sukanya nih Musa. Oke. Iya, jadi asam garamnya masih banyak micinnya nih Musa. Asamnya mungkin belum terlalu banyak dalam anugerah Tuhan ya. Tapi bagaimanapun banyak lah yang Tuhan menurut saya mengajarkan saya banyak hal. Karena bagi saya itu mau kita bekerja dimanapun, saya rasa Tuhan pasti memanggil kita dengan tepat ya. Maksudnya pekerjaan ini kalau kita mau lihat nih sebagai material, sebagai kita mau cari uang, cari penghidupan itu oke saja. Tapi saya merasa makin lama makin jelas bahwa pekerjaan ini sama kehidupan spiritual ini bukan dua hal yang beda gitu loh. Maksudnya bukan Senin sampai Jumat kerja urusan saya, hari Minggu ini baru urusan Tuhan gitu. Makanya orang kan seringkali, mungkin saya juga, mungkin Bapak Ibu juga kadang ya, kalau pekerjaan lagi sulit, bisnis lagi sulit, saya tuh kadang pernah berpikir, gue salah apa ya? Tuhan ada gak berkenan sama gue apa ya? Dulu saya mikir begitu. Jangan-jangan kalau Tuhan lagi gak berkati saya lagi hadapin kesulitan, Tuhan ini lagi gak srek nih, Tuhan lagi marah. Atau Tuhan saya lagi kurang oke nih, performance rohaninya. Dulu saya pikir begitu. Tapi makin lama saya makin merasa bahwa apapun yang dikasih, apapun yang kita jalani, semua ini Tuhan memang lagi mendidik kok gitu. Mau lagi berhasil, mau lagi gagal, mau lagi sulit. Saya rasa semua itu Tuhan pakai untuk ngajar. Untuk bikin kita itu lebih dewasa di dalam Tuhan.
Makanya tidak ada satu keberhasilan pun yang saya rasa bisa menegaskan bahwa Tuhan lebih mengasihi kita, tapi juga tidak ada kegagalan seburuk apapun yang menegaskan Tuhan ini lagi benci kita gitu loh. Karena mau dua-duanya Tuhan tetap pakai buat mendidik. Mungkin itu yang tema yang selama ini saya renungkan dalam karir. Jadi kalau bicara tentang berhasil kan dalam ukuran manusia itu bukan karena memang itu karena Tuhan sedang berkati kita, atau kemudian pada waktu gagal itu berarti bahwa Tuhan sedang tidak suka dengan kita atau Tuhan menghukum kita ya. Jadi tidak ada korelasi seperti itu. Betul. Oke. Sangat menarik saudara-saudara, dalam pembukaan kita melihat santai kita diskusi dan bicara tentang hal ini ya. Tetapi apa yang membuat misalnya Pak Munte yang tentu dari Tesar juga ya, kita tahu bahwa kan bukan dari keluarga yang kemudian konglomerat seperti begitu, dan perjuangan mereka sampai pada saat ini. Apa yang membuat kalian masih terus kemudian bekerja lalu kemudian bisa sukses gitu? Dan menurut kalian itu faktor apa, seperti Pak Munte misalnya atau Tesar itu? Siapa mau jawab dulu silakan. Mau junior atau senior dulu? Pasti mungkin senior dulu kan yang seperti ini gitu. Ya, kalau tadi apa yang menyebabkan, kita nggak bicara rohani dulu Pak ya. Apa yang mendorong? Sangat sulit nih Pak nih buat saya. Karena begini, saya memulai bisnis ini hanya karena melihat keterdesakan, Bang. Oke. Ya, keterdesakan sehingga muncullah inovasi. Waktu itu saya ada selisih. Keterdesakan itu karena kesulitan. Ya, artinya begini, saya ada partner sekaligus ponakan Ya, okay. yang awalnya mengajak saya dari Batam ke Jakarta ini. Karena saya bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan asing. Partner saya ini almarhum, melihat mungkin potensi yang ada pada saya, kemudian mengundang saya, menjanjikan saya di Jakarta ini, Pak. Okay. Waktu itu saya sekaligus bertekad untuk waktu berangkat dari Batam ke Jakarta ini, sebenarnya misi yang paling utama bertobat. Oke. Karena waktu di Batam itu nakal, kemudian sekaligus ada undangan. Mungkin inilah perjalanan yang memang sudah ditentukan Tuhan ya. Okay. Perkenanan atau anugerah Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu bukan ini sombong, tetapi sampai dengan saat ini saya merasa sangat luar biasa, Pak. Tuntunannya kepada saya sehingga saya seperti ada sebagaimana saya ada sekarang ini. Waktu itu partner saya ini sudah mempercayakan kepada saya menjalankan perusahaan dari awal datang menjadi karyawan biasa, menjadi manajer, kemudian sesuai dengan janji dibukakan suatu perusahaan, dikasih saham kosong karena memang saya bukan pemodal gitu ya. Saham kosong 30%, kemudian dikasih ruangan sekitar 2 kali 4 meter waktu itu. Tahun 2002 pada waktu itu. Saya mulai tanpa ada modal apapun nih, hanya kepercayaan, kemudian bertumpu kepada induk perusahaan yang dia kelola. Apa yang membuat partner Pak Munte itu percaya sama Pak Munte? Itu tadi Pak, saya mungkin prestasi yang saya capai mungkin di perusahaan itu, saya mendapat penghargaan karyawan terbaik dan satu-satunya yang bisa rekor gitu ya. Mohon maaf ini yang
dapat naik gaji dalam setahun itu 3 kali, Pak. Oh, jadi kerja keras. Kerja keras. Waktu awal masuk sekali, waktu bekerja itu saya hari pertama sudah bekerja 3 kali 24 jam, Pak. 3 kali 24 jam. Iya. Nggak tidur ya Pak ya? Ya tidur, Pak. Sedikit ada kan di perusahaan asing itu ada coffee time 2 kali dulu, Pak. Oke. Jam 9 pagi coffee time selama setengah jam. Kemudian sore coffee time juga jam 3. Oke. Jadi waktu dipakai buat istirahat. Ya, itulah yang dipakai. Luar biasa. Saat itu tapi udah mulai bertobat, Pak. Belum, Pak. Oh, belum bertobat. Oke. Jadi kerja keras gitu, Kerja Pak ya. keras. Jadi kerja keras Pak. kelihatan bisa seperti orang di Babel juga mendirikan menara Babel, maksudnya mereka usaha, mereka kerja keras, quote and quote bisa kelihatan mencapai apa mereka inginkan. Tetapi yang membuat perbedaan, karena ini yang saya perlu tanya nih Pak, titik baliknya itu pertobatan itu yang kemudian melihat itu berubah itu. Tapi tahan dulu Pak, saya nanti kembali karena kita ada narasumber yang kedua nih, yang kita mau tanya yang muda nih ya, sama juga pertanyaan yang saya tanyakan kepada Tesar seperti Pak Munte tadi, bisa sharing pengalaman dari Tesar itu. Apa yang faktor yang membuat Tesar ini, menurut Tesar di luar nanti pasti kita bicara Tuhan ya, ini pasti bicara. Tapi apa yang membuat kamu terus cepat sekali kalau kita melihat ya bagaimana menanjak gitu ya. Apa yang kamu bisa bagikan khususnya bagi anak-anak muda juga gitu ya. Yang nonton di sini juga nanti banyak anak-anak muda kok. Iya. Jadi saya tuh ada sifat yang mungkin satu sisi bagus tapi ada nggak bagusnya juga. Saya itu orangnya kurang sabar sebetulnya. Jadi kalau saya udah ada saya kayak petasan gitu. Jadi kalau udah ada satu niat, ada satu inisiatif, saya tuh bisa 3-4 hari nggak tidur, bisa tanya istri saya. Sampai hari ini, kalau saya ada kepikir sesuatu, saya bisa tenggelam di dalam itu 3-4 hari, 5 hari, seru sendiri, kerjakan sampai selesai. Nah cuma di sisi lain yang kurang bagusnya jadi kurang sabar dengan proses. Maka saya kalau ngelihat sesuatu masalah, saya tuh mungkin kayak dokter gitu ya. Kalau lihat, dok saya deg-degan nih, dia langsung cek, tahu sakitnya ini gitu. Nah saya tuh mungkin punya sifat begitu. Kalau lihat problem, kadang bisa tahu 1, 2, 3 masalah mendasarnya langsung tembak. Nah cuma di sisi lain saya itu nggak sabar karena waktu mengerjakannya kadang kan nggak semua hal tuh bisa dikebut begitu. Ada hal tuh yang butuh waktu proses perlahan. Kadang terlalu ngebut tuh kita masuk jurang juga. Jadi saya bersyukur Tuhan tuh banyak hal ya. Saya orangnya nggak sabar ngegas terus. Tuhan tuh bantu rem dengan halang-halangi saya gitu loh. Yang kadang tuh saya marah. Saya nggak puas kan karena nanggung nih ini tidak berjalan sesuai plan. Tapi ternyata waktu flashback berapa tahun kemudian saya baru bersyukur. Untung Tuhan jagain saya. Untung sih dikasih perboden. Kalau enggak itu saya masuk jurang gitu. Nah itu mungkin. Tapi kalau dilihat kenapa bisa maju Tuhan berkati. Saya merasa ada sifat mengerjakan sesuatu dengan serius dan dengan cepat gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini hal yang penting juga ya, keseriusan, ya mengerjakan apa yang tentu dititipkan, dipercayakan. Ini anak-anak muda, ini suatu hal yang kalau kita kadang nggak sabar, kita nggak serius, hanya berpikir doa gitu ya. Tapi kita tidak lakukan bagian kita ya. Saya pikir juga Tuhan tidak berkenan. Tetapi faktor yang paling penting menurut saya juga adalahnya Tuhan di balik semuanya itu ya. Tentu kita melihat ada kesempatan yang dibukakan gitu ya. Nah, kapan nih kalian berdua Pak Munte itu sama Tessa itu betul-betul melihat Tuhan itu betul-betul nyata nih dalam kehidupan kalian, mengubah konsep kalian untuk kemudian melihat dunia usaha ini tadi dilihat tidak lagi dikotomi nih seperti ini, artinya ini yang sakral, ini yang suci, lalu ini yang sekuler. Maka kemudian ada 2 hal nih ya. Jadi ini tidak menyatu, tidak blend seperti begitu. Nah itu titik awalnya kapan saat itu kemudian lihat, oh ya
Ya betul-betul seperti tema kita bicara itu, salib itu betul nyata gitu dalam dunia kerja kali ya. Begitu. Dari saya dulu kali Pak. Jadi jujur ini kan saya waktu kuliah itu memang di psikologi itu kan diajar berpikir kritis Bapak Ibu. Tapi memang ada sisi gelap lain. Kita tuh jadi mempertanyakan banyak hal ya. Yang akhirnya dulu itu waktu umur sekitar 19-20 tahun itu saya pertanyakan Tuhan juga. Dan saya bersyukur. Kenapa dulu saya mempertanyakan tuh kan kadang tanya ke teman, tanya ke kakak gitu ya. Mereka malah peringatkan saya untuk nggak usah ditanya-tanya lah. Urusan Tuhan tuh jangan ditanya, nggak boleh ditanya. Tapi pergumulannya real. Saya tuh ragu, betul gak sih jangan-jangan kita Kristen nih kepedean aja Tuhannya, bener Tuhan ini. Kalau nanti sudah meninggal Tuhannya yang lain kan kita kena prank gitu loh. Ternyata Tuhannya Tuhan yang lain. Saya jujur ini pemikiran. Terus kedua, tahu dari mana sih bahwa Yesus tuh betul Tuhan dan berbagai pergumulan-pergumulan lain. Yang dulu saya mungkin belum dapat jawaban, pada akhirnya saya skeptis. Saya merasa, adalah kayaknya Kristen bukan yang benar-benar amat. Mungkin karena saya dari sekolah minggu Kristen, jadi saya yang anggap Kristen inilah yang Tuhan yang sebetulnya adalah Tuhan di dalam kekristenan. Jangan-jangan kalau dari yang lain, ya dia juga menganggap Tuhan dia yang benar. Jadi nggak tahulah. Pernah tinggalkan gereja begitu? Pernah, saya 2 tahun hilang dari gereja. Bisa tanya ke teman-teman di Taman Kencana tuh, saya hilang tuh Musa. Kemana itu hilangnya? Di rumah aja Musa. Di rumah saja. Jadi saya nggak mau, saya anggap gereja ini omong kosong dulu ya Bapak Ibu. Ini jujur dan saya rasa ini juga pergumulan. Dulu saya pikir mungkin anak kuliah sudah lebih belajar. Tapi sekarang saya lihat anak SD, anak SMP juga banyak. Dan mungkin kita punya anak, punya saudara, punya adik, mungkin punya pergumulan yang sama gitu. Kita lihat minggu datang ke gereja, hatinya nggak tahu kemana, banyak pertanyaan, pergumulan kita nggak tahu. Nah saya dulu tuh anak seperti itu. Nah kemudian saya jadi mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam gitu. Untuk apa sih kita hidup ini, mau kemana setelah ini. Terus kalau ke surga tuh kenapa sih memang orang tuh bilang masuk surga, nggak masuk neraka. Emang kalau masuk surga seberapa enak sih? Jangan-jangan biasa aja gitu loh. Nah, banyak pergumulan begitu sampai akhirnya Tuhan membawa saya lah untuk belajar dan Tuhan juga Roh Kudus juga menyingkapkan. Yang pada akhirnya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah Christian worldview atau wawasan Kristen gitu ya. Nah saya belajar, saya baca, saya belajari dan Tuhan yang pimpin lah saya yakin ya. Dan akhirnya saya mulai melihat bahwa kekristenan itu tidak sesempit kita kebaktian hari Minggu. Tetapi semua hal dalam sehari-hari, bahkan bukan hal-hal spektakuler saja Musa, tapi relasi kita dengan anak, kita bekerja, sehari-hari yang terkesan biasa, di situ Tuhan juga ada gitu. Saya ingat satu guyonan ya dari satu pendeta. Kalau kita selalu berharap yang spektakuler, anggap jantungmu ini tuk-tak, bukan detak yang membosankan setiap hari. Kita malah nggak mau. Kita mau jantung ini konstan membosankan sampai umur 80 gitu. Jadi saya mulai meyakini bahwa Tuhan tuh bukan hanya ada di hal-hal yang luar biasa, tapi justru di hal-hal yang sangat biasa dan sehari-hari Tuhan ada, termasuk di pekerjaan. Makanya saya juga mulai merenungkan kenapa Yesus itu hanya ditulis sedikit pas masa kecil di Lukas, sisanya kan nggak pernah ditulis. Tahu-tahu ditulis pas dibaptis, pas pelayanan 3,5 tahun sampai mati, sampai bangkit. Karena 30 tahun itu bukan berarti Yesus tidak ada, dia ada. Tapi dia bekerja sebagai orang biasa kan. Tukang kayu, kontraktor, pengrajin. Saking biasa kehidupannya sampai tidak ada orang yang notice, tidak ada orang yang anggap dia penting, tidak dicatat. Yang mungkin bagi sebagian orang, berarti masa-masa itu lewatkan saja. Yang penting kan setelah dibaptis sampai ke belakang. Tapi bagi saya pesan uniknya adalah justru 30 tahun awal yang dilupakan itu, justru itu merupakan
satu bagian yang luar biasa. Karena artinya Yesus tuh bukan, kemanusiaan Yesus dengan kita tuh mirip. Karena Yesus bukan datang langsung jadi hero, tapi dia juga menjalani kehidupan biasa seperti kita gitu misalnya. Bekerja, belajar dari bapaknya, bikin kayu, hadapi komplain customer mungkin, bayar pajak yang tinggi di Roma dan sebagainya selama 30 tahun. Dan saya yakin dengan tema kita hari ini itulah yang mempersiapkan Yesus pada salib yang utama di akhir itu. Oke. Jadi bukan cuman datang, mati, menggantikan kita, tapi ada proses yang kalau kita lihat ya. Pak Munte, ya. Apa tadi Pak pertanyaannya? Ini. Apa ya pertanyaannya? Begitu ya. Oke, Mbak Munte ini kan tadi cerita katanya belum bertobat gitu loh. Kapan saat titik balik mana Bapak melihat bahwa Bapak bekerja itu tidak hanya sekadar untuk cari uang, tapi kemudian melihat di situ ada titik balik melihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan Pak Munte dan dalam keluarga begitu. Ya, kalau titik balik itu sejak mulai saya membangun usaha sendiri Pak ini. Karena pada saat itu saya terdesak, saya dituduh melakukan hal yang tidak saya lakukan. Saya dikatakan bahwa pada waktu itu dikatakan bahwa Anda tidak, saya maksudnya kamu tidak bisa apa-apa kalau saya tidak bawa kamu ke Jakarta. Oke. Jadi orang itu klaim jasa. Betul, klaim jasa. Pada saat itu entah mengapa ya ini Tuhan yang mengizinkan menuntun saya, mengatakan kepadanya bahwa saya hidup bukan karena kamu. Oke. Tapi ada Tuhan saya, Yesus Kristus yang menolong saya. Saya tidak hidup dari jasa kamu, tapi Tuhan yang menolong saya pada waktu itu. Dengan tegasnya saya ngomong. Memang ya kita bukan orang yang apa namanya yang suci, yang ini banget. Pada waktu itu itulah. Kemudian saya bangun namanya. Saya kenal istri saya ini, jadi saya buat itu PT Yuritek Putra Perkasa yang pertama itu Pak. Oke. Kami berdua itu singkatan dari Yusuf dan Rita. Oh, Yuritek itu Yusuf dan Rita. Yusuf dan Rita. Jadi dari awal sekali kami sudah berkomitmen membangun usaha ini. Dengan tidak, karena pengalaman-pengalaman yang sudah didapat, berkomitmen dalam membangun ini tidak mengentertain customer dengan mengentertain dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu Pak. Itu yang kami komitmenkan. Kemudian pada awal-awal sekali kami berdua ini benar-benar ya melakukan semua berdua Pak. Oke. Ada kita kebetulan Tuhan kirimkan, bukan kebetulan Tuhan kirimkan orang yang sangat baik sekali ya, yang paling berjasa kepada kami, yaitu namanya Ko Apau, yang bukan Kristen tapi tindakannya sehari-hari melebihi orang Kristen Pak. Itulah yang menjadi teladan saya. Oke. Jadi pertama memang karena kuat terdesak, Tuhan izinkan satu peristiwa tidak menyenangkan, bahkan mungkin tuduhan yang ada, lalu itu yang mendorong Bapak kemudian untuk ingat kembali kepada Tuhan. Iya. Lalu kemudian memulai sebuah. Iya. Saya sangat yakin sekali pada waktu itu bahwa Tuhan pasti tolong saya. Oh. Sangat yakin sekali. Dan itu titik baliknya betul-betul Bapak sadar di situ Tuhan. Iya. Pada waktu itu saya mengatakan juga kepada istri bahwa kalau orang yang tidak percaya Tuhan saja
Tuhan berikan kesempatan. Tentu dengan saya yang percaya Tuhan, Tuhan akan berikan kesempatan kepada saya juga. Oke, luar Itulah biasa titik ya. baliknya. Kalau orang yang tidak percaya pun Tuhan tolong, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa Pak. Saya baru tahu PT Yuritek itu Yusuf dan Rita Pak ya. Itu luar biasa. Untung saya tidak bikin gereja. Itu saudara-saudara ya. Reva, Randy dan Koifa saudara-saudara ya. Ya saudara-saudara. Jadi luar biasa sekali. Tentu kita lihat ya. Bagaimana Tuhan menuntun kadang melewati bisa kekecewaan. Lewati berapa pergumulan-pergumulan yang ada gitu ya. Tetapi kita lihat Tuhan kadang tolong kita di luar dari pikiran kita ya, melampaui ya. Kadang bagaimana Tuhan mengirim, saya pernah dengar Pak Munte cerita sama saya kan, beberapa kali maka mengenal orang Tionghoa yang datang membantu, yang tulus hati Tuhan kirim ya. Itu seperti kadang memang ajaib ya, Tuhan kirim burung gagak kasih daging makan buat Eli ya. Padahal burung gagak itu suka sekali daging gitu ya. Tapi kemudian dia nggak telan tuh Pak gitu ya, dagingnya kasih ke Elia gitu ya. Jadi ini cara Tuhan bekerja di luar dari nalar kita ya. Kalau kita melihat ya, itu Tuhan siapkan semuanya itu. Nah kita kembali, saudara-saudara yang ingin bertanya nanti boleh bertanya, nanti tolong saya kasih tahu ya. Ini bukan nada perusahaan mereka nggak kasih sponsor, saudara jangan salah. Ini saudara perhatikan, ini maksudnya begini, join ya. Oke, slido.com, saudara nanti kirimkan pertanyaan saudara ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan saudara nanti akan diinformasikan kepada saya ya. Nanti kalau saudara nanti di terakhir mau bertanya langsung, mau dialog sama mereka juga bisa, supaya saudara nanti masuk dalam sorotan TV kita ya, juga baik juga ya. Oke, ini yang saya sampaikan supaya nanti saudara bisa sama-sama berdialog dengan mereka. Nah kembali dalam waktu yang singkat tentunya, bicara salib itu nyata dalam dunia kerja gitu. Tentu waktu lihat cerita mereka pasti luar biasa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi tentu kan sebagai orang percaya kadang ada saingan-saingan bisnis. Saingan-saingan bisnis, lalu kemudian pernah nggak sih tergoda, lalu kemudian tidak sesuai dengan ajaran Tuhan? Ya kalau ini kan cuannya banyak nih. Atau bagaimana kita juga berpikir, ya kita singkirkan mereka lah gitu. Pernah tergoda begitu, atau kemudian mau cerita, pernah punya pengalaman yang seperti itu, lalu kemudian bertobat, Tuhan tolong gitu. Mungkin silakan Pak, ini waktu bisa mengeksplor dan bisa bersaksi. Ya. Saya dulu ya. Oh, silakan yang senior katanya. Ya, dalam perjalanan itu sering dilakukan Pak dulu. Oke. Dalam perjalanan usaha sampai dengan saat ini sangat sering. Maksudnya saingan-saingan seperti Saingan-saingan. Oke. Kemudian pernah melakukan kecurangan-kecurangan juga, tetapi ya sekali lagi seperti yang dikatakan tadi oleh Tezar, ya mungkin Tuhan kasih barrier ya supaya kita kembali lagi, dikasih masalah, kemudian kita dalam masalah itu tentu kembali kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan lagi, begitu Pak berulang. Karena iman ini kan tidak bisa di sini terus. Kadang turun, kadang kita ingat kembali. Ada satu prinsip yang tantangan terbesar apa nih Pak kira-kira pas dalam dunia kerja yang kemudian kadang beda dengan iman kita harus memilih karena pikir wah ini kita bisa menang proyek, ini kita bisa cuan. Tantangan terbesar saya di dalam bisnis ini hanya mengikutin aturan Pak. Mengikuti aturan pemerintah sebenarnya yang sangat-sangat sulit kita ikuti untuk terus stay di sana, untuk lurus terus. Tapi belakangan saya belajar untuk bisa meminta kepada tim untuk semaksimal mungkin kita melakukan apa yang benar dulu. Demikian.
Itu tantangan terbesar sekali karena banyak Pernah sekali. punya pengalaman Pak, wah ini kita nggak menang nih tender ini. Lalu sampai satu titik akhirnya udah saya harus lebih taat deh. Percaya sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih. Tiba-tiba wah ini sebuah pengalaman menang. Atau mungkin juga nggak menang. Tapi kita bersyukur misalnya. Kita nggak dapat proyek ini. Karena kalau dapat proyek ini jangan-jangan nanti saya juga kena dampaknya. Pernah punya pengalaman ini? Mungkin? Ada, pernah Pak. Oke. Itu ada beberapa kali seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kami sangat bersyukur tidak memenangkan suatu pekerjaan. Oke. Oleh karena ternyata pekerjaan itu punya tantangan, punya resiko yang sangat besar dan sangat bersyukur tidak mendapatkan pekerjaan itu karena ternyata yang mendapatkannya itu mendapatkan problem yang sangat besar sampai yang mendapatkan itu di blacklist dari. Oke. Jadi kita sangat bersyukur mengetahui setelah perjalanan, wah kita sangat bersyukur ditolong oleh Tuhan, nggak diberikan kerjaan itu. Tapi di awal pernah bertanya nggak Pak, why sama Tuhan? Atau kemudian langsung mulai pertama nggak dapat itu langsung thank you ya Tuhan. Atau sebenarnya kemudian dengan berjalan baru kemudian oh ya Tuhan ini proses didikan, proses yang Tuhan ajarkan untuk kebaikan. Sometimes ya memang dalam perjalanan Pak. Oh, dalam perjalanan, ya. Waktu nggak dapat itu memang ada rasa kecewa. Oh ya, rasa oke. Namanya manusiawi ya Pak. Betul, Waduh Pak. kok nggak dapet seperti begitu ya Pak. Tapi kira-kira membuat Bapak tetap kuat dan nggak tinggalkan Tuhan, kenapa Pak? Saya tanya yang senior dulu, junior nanti yang jawab nanti. Kenapa tidak tinggalkan Tuhan? Karena memang sepanjang hidup pertolongan saya nih merasa bahwa apa yang saya capai hari ini itu sampai dengan hari ini tuh sebenarnya tidak layak saya dapatkan Pak, ditinjau dari manapun, sisi manapun dalam kehidupan saya. Jadi selalu ingat anugerah Tuhan ya Iya, Pak. betul. Tentu pasangan juga sering ngomong ya Pak. Betul Pak, kalau nggak ada pasangan saya mungkin nggak jadi seperti sekarang. Wow, tepuk tangan dong buat pasangannya yang luar biasa. Ini penolong yang sangat baik Pak. Oke, bisa sharing sedikit Pak tentang ini di luar Pak. Istri karena pernah ngomong nggak tiba-tiba, ingat anugerah Tuhan ya. Kadang kita bisa lemah, istri yang memberikan kekuatan. Kalau ini sangat sering Pak. Sering ya? Baru tadi juga dia sampaikan demikian. Ingat bahwa kita memulai ini dengan nol. Oke. Benar-benar nol Pak, kita tidak punya modal. Oke. Hanya Tuhan saja yang beri antar orang, koapo tadi. Jadi kalau kita perlu modal, beliau yang kasih Pak. Iya. Dan itu digerakkan Tuhan. Itu digerakkan Tuhan Pak. Oke, luar biasa. Beliau tadi pagi juga mengingatkan saya bahwa ingat loh, Tuhan sudah terus-terusan menolong kita, memberikan kemudahan. Jadi coba berikan itu juga kepada orang lain. Oke. Ini dari istri saya ini. Wow, tepuk tangan saudara-saudara. Jadi berkatnya nggak berhenti sama kita ya Pak ya. Harus kita pikirkan bahwa Tuhan menolong kita harus selalu ingat. Itu yang Tuhan selalu katakan kepada bangsa Israel lewat Musa juga ya. Ingat kamu dulu adalah Buddha, ingat kamu dulu juga susah. Jadi kalau kamu panen juga kamu harus sisakan untuk anak yatim, janda, untuk orang-orang membutuhkan, bahwa kamu dulu juga bukan orang merdeka gitu ya. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan bahwa kita dibawa dalam suasana waktu itu lagi susah dan kita sekarang sudah cukup berhasil, dan ingat bahwa Tuhan ingin pakai kita ya, dan kita punya itu karena anugerah, jangan menyombongkan diri ya. Maka berulang-ulang ulangan pasal 8 kan dibilang gitu ya. Jadi kalau kamu bisa punya rumah papan dengan baik, punya kambing domba semua bertambah, jangan kau katakan dalam hatimu kekuatan kamu memperoleh, tetapi karena Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh semuanya itu. Dan saya pikir itu sebuah prinsip yang luar biasa. Nah, kembali kepada Tesar. Tesar mungkin bisa sharingkan juga tentang apa yang tadi saya tanyakan kepada Pak Monte. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman, tapi salah satu yang saya ingat,
ada satu perusahaan yang kan saya salah satunya packaging ya, botol kaca begitu. Jadi ada satu minuman energy drink yang paling besar di Indonesia kayaknya ya. Tender saat itu. Mungkin nilainya 1 tahun kurs sekarang mungkin bisa 10 juta dolar. Jadi nggak kecil buat saya. Saya dulu dilema sekali gitu. Karena saya kan juga punya keinginan untuk goal. Tapi di sisi lain dihadapkan sama yang seperti itu. Saya juga bukan mau sok bermoral atau paling berintegritas. Saya tergoda Bapak Ibu gitu. Dan saya sempat bergumul, apa ini memang Tuhan mau kasih opportunity ya? Cuma ya ini kan biasa. Jadi saya cari pembenaran gitu loh. Ya umum lah, mau gimana lagi. Dunianya memang begini. Kita nggak bisa terlalu steril. Saya cari pembelaan. Tapi saya ingat banget dulu sama istri ya. Saya jadi terharu nih musuhnya. Nggak ada tisu nih? Tapi cuma ada air ya. Guyur dulu ya. Lanjut. Dulu saya satu dulu sama istri. Kutipannya tuh begini. Apa yang dulu merupakan apa maksudnya? Ini tepatnya. Ini sponsor dari Reva nih. Nanti deh. Tapi kurang lebih ya, apa yang dulu mulia, berharga, sekarang jadi kehinaan bagiku gitu loh. Ya kan. Nggak apa-apa. Tapi ini memang memorable buat saya. Kenapa memorable? Bukan karena saya tuh merasa saya tuh orang saleh ya, atau saya ini Kristen yang lumayan gitu. Bukan. Saya tuh pada saat itu sangat tergiur. Tapi itu tuh seperti ujian ya Bapak Ibu. Makanya saya tadi di awal saya bisa share bahwa ini semua nih bagian dari Tuhan membentuk, menguji, mengetes gitu. Siapa sih yang lebih penting gitu? Tuhan atau materi atau berkat? Karena bisa saja, makanya saya tadi bilang saya mau orangnya buru-buru gitu. Kalau saya mau pragmatis, hajar aja, bayar aja, kita bagi-bagi saja, sama-sama happy. Tapi saya nggak tahu, itu kan di depan menggiurkan ya. Saya nggak tahu di belakang itu membawa saya ke kejahatan yang seperti apa, yang makin dalam, kejatuhan yang seperti apa yang semakin mengerikan, moral saya udah pasti lebih rusak. Apakah saya mau jual hidup saya, jual diri saya hanya untuk uang yang sekian gitu. Makanya itu memorable karena pas lagi bergumul itu saya renungan bersama istri, itu kalimatnya gitu loh. Jadi saya selalu ingat apa yang dulu berharga, apa yang dulu menarik, dulu bernilai, sekarang tuh jadi hina karena Kristus gitu. Itu menurut saya. Jadi apa yang baik, apa yang sedap dipandang, apa yang mulia, pikirkanlah itu. Apakah kalimat itu dalam Alkitab yang diingatkan oleh Vivi begitu ya, kepada Tesar ya. Ya, luar biasa kadang Tuhan pakai istri dan itu sangat menyentuh. Nggak apa-apa Tesar kalau tergerak nangis itu wajar. Pengkhotbah aja biasa nangis kok saudara-saudara ya. Jadi wajar ya. Jadi kita kadang ada gerakan Tuhan nangis gitu ya. Kemarin juga pengkhotbahnya nangis kok, apa gitu ya. Banyak pengkhotbah di tempat kita juga nangis gitu. Ya itu kita terharu karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan itu. Tapi pernah nggak? Ini kan tentang anak muda saya cerita lah ya. Saya nggak tahu Pak Munte juga apakah punya pengalaman Tuhan. Ada dulu yang tanya sama saya juga begitu. Musa boleh nggak? Dan bahkan ada jemaat kadang iseng, boleh doakan saya. Sebenarnya doain apa? Kayak misalnya anak muda kan kayak Tessa tadi sharing, sekali aja nggak bener nih, tapi setelah itu bertobat, tapi cuan nih dapat kayak tadi kan 10 juta US dollar ya. Saya tadi lagi hitung-hitung saudara berapa gitu ya, dikali kurang lebih 17.000, jadi kurang lebih berapa?
Ya, kalau Ya, segitulah kalau saudara-saudara ya. kalau bikin Ini- bakut iya. banjir lah gading lah. Iya, pokoknya oke lah, cukup lah seperti begitu ya. Ya, bagi-bagi. Sekali setelah itu kan orang biasa langsung bilang, Tuhan setelah itu gue bertobat nih, udah dapat begini. Kan ada cara berpikir seperti begitu ya. Tapi kenapa akhirnya pernah nggak aman dulu pikir seperti yang kedua, apa yang membuat berhenti nggak meneruskannya gitu? Ya, Tapi harusnya iklan dulu nih, Pak. Iklan ya. Iya. Ya. Maaf, Pak. Pak, makanya saya melihat makanya ini air minum sudah saya suruh kosong karena mereknya GKBJ, saudara. Saya dulu dong. saya bukan tidak mau menjudge ya, karena mungkin Bapak Ibu juga pasti mengetahui ya, beda industri, beda lingkungan, dosanya tuh lain-lain. Jadi kalau kita mau paling bermoral, kita tuh terikat karena nggak semua dosa tuh cuma urusannya kita pribadi doang gitu. Ada yang emang dunianya nih udah kusut gitu. Yang mau nggak mau kita tuh harus masuk ke sana gitu. Jadi saya bukan mau menghakimi bahwa harus bersih 100%, harus suci, harus begini. Itu saya rasa terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Karena jujur ini misalnya saya bergerak ada di perdagangan seperti packaging, ada tambang, ada minyak sawit. Itu dosanya lain-lain, setannya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang kuntilanak, ada yang genderuwo, lain-lain. Cuma pertanyaannya kita mau belaga suci di dalam akuarium kita sendiri atau kita mau masuk ke sana membawa, saya nggak bilang membawa Kristus ya, tapi paling tidak membawa value yang lebih lempeng di sana gitu, di tengah dunia yang begitu kotor. Makanya saya juga belajar, dibanding kita selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, nggak mau pegang barang-barang kotor, lebih baik kita masuk, mengetahui, memahami, dan bikin sebuah sebuah contoh bagaimana mempraktekkan yang selempeng mungkin, yang mungkin kita harap Tuhan bisa diperkenan di situ. Nah mungkin itulah maksudnya. Iya. Tapi pernah nggak kepikir kayak tadi misalnya, enggak apa-apa lah Tuhan minta sekali aja begitu. Iya, saya juga gagal banyak. Kayak misalnya urus perizinan dan lain-lain. Kita tuh kalau betul-betul ikut itu setengah mati, Bapak Ibu. Kayak saya ada dagang pasir silika, tambang. Nah itu kalau kita mau ikutin urus izinnya tuh banyak, tapi realitanya begitu. Ada di depan. Di depan. Oke. Dan akhirnya saya dibilang berhasil full nggak? Jadi orang paling bermoral nggak? Maksudnya. Oke. Saya gagal. Oke. Tapi menurut saya justru itu realita yang kita mesti kita mesti hayati dengan lebih real ya sebagai orang Kristen. Bahwa orang Kristen tuh bukan orang yang memisahkan diri dari yang kotor gitu maksudnya. Tapi bukan berarti main kotor-kotoran ya, enggak. Tapi kita mesti mengerti dunia yang memang sudah begitu kotor. Tapi kita kasih nuansa, kasih warna yang lebih benar dan lebih berintegritas gitu. Oke. Yang tadi saya tertarik itu bicara tadi, misalnya kita tuh pengen satu proyek ini minta sekali aja nggak apa-apa kotor-kotor ya Tuhan, pokoknya sekali ini sukses setelah itu saya bertobat. Yeah. Ada nggak dalam benak sekalian sebagai pengusaha seperti begitu? Tetapi kemudian ternyata udah saya stop nggak mau lah seperti begitu. Apa yang membuat kita berhenti mengatakan udah Tuhan lebih baik mau ngambil? Kalau Pak Munte kan cerita ya bersyukur karena kalau nggak dikasih begitu ternyata di belakang akhirnya ada datangan kebaikan gitu. Yeah. Tapi keinginan itu kadang muncul kan. Betul. Seperti begitu ada kan ya. Ada. Kayak misalnya tadi energy drink salah satu terbesar segitu. Ada kedua cerita saya salep keseleo itu terbesar juga. Mungkin nilainya mirip-mirip. Saya gitu mungkin ada 2-3 biji. Kesempatan yang sama polanya itu begitu. Memang iblis tuh kalau kasih godaan tuh enak kan. Kayak bakut teh itu tadi enak, tuh ya? Enak kan. Bakut sayur asin. Tapi kamu gak nambah yang kedua itu bingungnya gitu ya. Nah itu Musa. Iya. Jadi saya tergoda tuh nambah. Jadi seperti bakut sayur asin yang tadi malam kita makan itu.
enak tapi mungkin bisa harus merasa cukup ya maksudnya. Iya. Kadang kita tuh terdorong ya, mungkin lihat sosial media, lihat orang kaya, lihat orang sukses. Kita tuh pengen berlebih-lebih, andai saya tiba-tiba konglomerat, saya tiba-tiba bisa begini, bisa begitu. Itu pikirannya tuh dan ngeres kemana-mana gitu loh. Tapi kan di sisi lain tuh ada harus ngomong stop cukup gitu. Barangkali ini bukan bagian saya, barangkali Dan belum. itu susah sekali. Susah, untuk bicara contentment Susah, itu susah. cukup itu susah. Susah maksudnya. Jujur pergumulan banget. Bisa sendiri stop atau kemudian memang ada lagi istri yang ingatkan. Pasangan. Pasti istri tahu cerita ini. Oh. Jadi selalu kita cerita lah pergumulan ya. Oke. Kadang istri kepleset juga maksudnya. Kepleset juga. Iya. Oh, Jadi kan sikat bro, sikat begitu. jadi bantu mencari-cari pembenaran juga. Kita manusia tuh gitu kan. Oh, iya, Jujur iya. aja maksudnya. Oke. Tapi ya syukur anugerah Tuhan lah. Bisa direm Tuhan kasih halangan, kasih perbodan. Oke. Tapi nggak pernah kan ketua sinode ngomong sikat bro, belum. Belum. Pak Munte ngangguk-ngangguk, gimana Pak Munte? Mau sharingkan ini yang saya ini ada pertanyaan nanti. Silakan Pak, jawab singkat Pak. Ya, sama Pak. Oke. Kurang lebih sama Tesar. Ya, banyak hal-hal yang kita memang pengen memberikan warna yang berbeda, begitu Pak. Ya, banyak halangan. Tentu tadi seperti yang saya pernah sebutkan bahwa terutama dalam perizinan, Pak. Dan ada juga memang sekali waktu ya seperti tadi juga saya jelaskan bahwa keimanan saya itu dinamis sekali, Pak. Jadi sometimes ya ada kita bilang, ya Tuhan, nih saya pengen banget nih kerjaan ini, tapi Tuhan nggak berikan gitu kan. Saya memaksakan diri, Pak, memaksakan diri, yang akhirnya membuat stres sendiri juga. Dan itu sekali ini aja Tuhan, sekali ini aja Tuhan. Itu dulu itu pernah, tapi belakangan ini sudah tidak, Pak. Lebih kalau sudah tidak dapat ya sudah, Tuhan tidak kasih. Lebih bisa melihat spek yang lebih luas ya Lebih Pak. luas begitu, Pak. Dan faktor istri tadi penting sekali ya Pak. Sangat, Pak, sangat. Wah luar biasa. Kalau tidak ada istri, saya mungkin tidak seperti sekarang ini. Wow luar biasa. Pasti tambah disayang deh Bu Rita kalau begitu ya. Ini ada pertanyaan saya dari rekan-rekan ini Pak. Pengalaman atau hal apa yang kedua Bapak anggap sebagai salib dalam membangun dan menjalankan usaha sampai hari ini? Misalnya salib itu kan menuntut pengorbanan gitu. Siapa yang mau jawab dulu? Pengalaman atau hal apa yang kedua Bapak anggap sebagai salib dalam membangun dan menjalankan usaha sampai pada hari ini? Saya pengalaman Hal yang paling sudah Bapak tahu ini saya harus benar nih, tapi ini menggoda nih tantangan. itu tadi Pak, yang tadi saya bilang bahwa pengen banget tuh pekerjaan itu, Oke. ya tantangan. Pengen dapetin itu, kemudian memaksakan diri itu tadi Pak. Kemudian terus memaksakan, ada satu hari ya Tuhan tegur, kemudian jadi tidak dapat gitu. Oh, oke. Jadi harus legowo gitu Pak. Oke. Dan waktu nggak dapat itu Bapak anggap nggak itu pikul salib sebenarnya? Dan itu membuat Bapak bersyukur. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Iya, sangat bersyukur. Tidak ada godaan, udahlah sesekali nggak apa-apa. Gitu. Itu yang tadi itu beberapa kali yang tadi pengen kerjaan itu banget, memaksakan gitu kan. Kemudian sekali ini aja Tuhan itu. Tapi kalau sehari-hari itu kami berdua ini selalu istri yang ingatkan bahwa ada komitmen kita tidak menyogok untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, oke. Dan selalu diskusikan berdua ya, jadi bisa saling menguatkan. Ya, setiap kali mau mendapatkan pekerjaan selalu ada masukan dari istri. Oh, oke, baik. Kalau Tesar, ini kita punya waktu 5 menit tentunya. Iya.
Yang saya belajar mungkin mesti punya hati yang penuh anugerah ya sama tim, sama staff, sama karyawan, sama rekan. Kadang tuh mungkin kita lihat kalau di pekerjaan kalau ada orang yang menipu, membohong, kita tuh langsung lihat dia tuh seperti sampah gitu. Karena kita anggap dia merugikan kita, dia bikin kita secara finansial hilang dan sebagainya. Kita tiba-tiba ngelihat dia ini bukan manusia tapi lihat dia ini kayak barang gitu. Saya udah gaji kamu, kamu nggak jujur, kamu rugikan saya, kamu nih sampah. Mungkin dalam hati itu gampang pikir begitu. Jadi ada beberapa kejadian di mana karyawan berbuat kesalahan, saya tuh juga diuji gitu. Misalnya gimana punya hidup yang kita kan dapat anugerah nih. Cuma-cuma gitu. Iya, padahal kita juga sama kotornya, tidak lebih baik. Cuma nggak ketahuan aja dan lebih pintar sedikit. Nah ada karyawan yang terang-terangan mungkin karena butuh, karena apa ya, sehingga dia gelap mata, dia buat salah. Nah diuji kan, saya mau buang dia begitu saja, mau anggap dia sampah, baik keluar, kita tidak peduli, atau kita justru dari kesalahannya kita mau rangkul, kita mau koreksi. Nah jujur kalau ikut kemauan kita maunya buang saja, jangan ada racun di dalam. Saya rasa semua orang kalau ditanya juga jawabannya sama. Tapi saya juga belajar melihat ini sebagai manusia. Dia bukan cuma sebagai barang yang kita gaji suruh kerja gitu. Dia punya kebutuhan, punya pergumulan yang real, anaknya di rumah mungkin kebutuhan, dia mungkin punya hutang yang banyak dan lain-lain. Maka ketika dia buat salah, kita menunjukkan anugerah atau enggak gitu maksudnya. Nah itu ujiannya bagi Jadi saya. praktek antara kita menerima kasih karunia Tuhan dan kita bisa nyatakan kasih karunia Tuhan juga di tengah perusahaan kita seperti begitu ya. Betul. Kadang Tuhan izinkan di perusahaan kita ada orang-orang yang mungkin merugikan kita atau menyakiti kita, tapi bagaimana kita tetap beranugerah kepada mereka, dan itu tidak mudah sekali. Apakah ada langsung mau bertanya dari penonton di studio kita pada malam hari ini, mungkin supaya saudara juga masuk TV, siapa tahu gitu ya. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada berarti semua sangat memahami semuanya, tapi saya mungkin ada pertanyaan terakhir ya kepada mereka berdua tentunya. Pasti kalau kita berusaha bekerja kan pasti ingin dapat untung, dapat duit kan. Kita kan mungkin tidak tidak mau munafik. Hidup itu butuh uang seperti itu. Saya pernah dengar konsep dari Tesar sendiri gitu ya. Pak Munte juga kadang sering sharing seperti itu. Nah, berkat atau keuntungan kalian terima kira-kira ya, terus ada nggak punya tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk pakai untuk apa? Kira-kira kalian dapatkan berkat yang Tuhan kasih seperti itu, mau diperuntukkan untuk apa, atau ada planning bangun bisnis lebih besar, atau kemudian ada planning yang lain begitu, bisa sharingkan mungkin dari Tesar dulu. Saya merasa, makanya tadi di awal saya ada sharingkan bahwa mau pekerjaan mau spiritual itu bukan dua dunia yang lain gitu. Makanya banyak kan orang kalau kerja, ini domain saya, Tuhan gak usah ikut-ikutan. Nanti hari Minggu baru urusan Tuhan, saya tobat, saya ngaku dosa, saya minta berkat lagi. Jadi ada dua dunia gitu. Nah, saya menyadari bahwa semua bagian hidup kan Tuhan yang bikin. Tuhan yang rencanakan, Tuhan yang percayakan. Maka mau bentuknya berdoa, atau bentuknya meeting, bentuknya bekerja, semuanya itu tuh ibadah gitu. Nah, dengan pemahaman seperti itu, saya jadi merasa ada kaitannya nih antara pelayanan, misalnya di gereja, dengan kenapa Tuhan berkati saya dengan porsi segini, semua itu ada nyambung ceritanya begitu. Nah, saya baru mulai menyadari dan saya percaya Tuhan kan kasih kita kapasitas tuh lain-lain sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan kasih. Nah, saya mulai melihat keterkaitan. Kenapa Tuhan kasih bisnis untuk disalurkan kemana? Memang bisnis ini kita punya tanggung jawab untuk makin membesarkan. Tapi ada juga yang Tuhan panggil untuk
kembangkan pelayanan ini, kembangkan pelayanan itu, yang saya rasa akhirnya jadi lebih bermakna dibanding kita bekerja atau berusaha hanya untuk kumpulkan saldo gitu. Dibanding kita tahu bahwa semua yang Tuhan titip ini, Tuhan ada mau titip untuk salurin ke tempat lain. Jujur kalau saya bisa sharing, saya pernah sharing sama Musa juga. Saya tuh melihat misalnya di dalam pelayanan ya. Saya di Indonesia ini belum melihat ada satu seperti lembaga misi, tapi misinya ini khusus spesifik urusan dana. Karena orang yang Tuhan berkati punya uang nih banyak. Gereja atau yayasan yang Tuhan panggil untuk melayani di mana-mana, misi semua juga banyak, ribuan. Setiap hari yang ini butuh dana. Setiap hari yang ini ngumpulin dana gitu. Tapi kenapa nggak nyambung dua-duanya? Satu yang Tuhan berkati sedemikian rupa, satu yang Tuhan panggil di daerah, kerjain macam-macam yang luar biasa. Tapi ini dua suka nggak nyambung, nggak connect. Kenapa nggak connect? Karena ada isu kepercayaan. Karena ini kalau saya kasih dana ke sini dipakainya bener nggak? Atau ditelan, dibawa kabur, dipakai makan. Yang di sini saya udah setia banget kerjain di lapangan setiap hari, tapi kita butuh dana buat beli beras aja nggak bisa misalnya. Saya mau kasih contoh satu, ada STT namanya STT Setia ya. STT Setia itu STT yang saya suka visinya tuh nggak muluk-muluk. Visinya saya lupa kalimatnya, tapi ujungnya adalah menempatkan orang di pedalaman, spesifik sekali. Dan memang kita paling tahu lah kalau STT Setia itu nggak pernah buka gereja pelayanan di kota, selalu bukanya tuh di ujung-ujung kebun sawit, di ujung-ujung mana yang kita nggak pernah datang, yang jalan motor aja nggak sampai, mesti naik jalan kaki lagi ke bukit 3 jam begitu, modelnya begitu semua. Nah STT-nya tuh ada di Dan Mogot, muridnya ada 400, ada SMK sama STT. Itu panggil orang dari daerah gratis sekolah di situ. 400 orang plus dosen segala macam kurang lebih 500. Coba Bapak Ibu hitung makannya saja. Satu hari orang makan gak usah 3 kali deh, 2 kali aja, siang malam. Makannya nasi sama terong balado aja, saya pernah lihat tuh. Boro-boro telur, boro-boro ayam. Nasi terong balado, nasinya tuh mau cewek juga 2 porsi kayak kuli. Karena orang daerah kan mungkin makan kuat ya. Itu kalau kita hitung sepiring, saya anggap 5.000 perak saja. Pagi malam, ceban satu orang, satu hari loh. Kali 500 orang. Jadi satu hari berapa tuh? 5 juta loh. Kali 30. Kan makan Sabtu Minggu kan gak libur. Senin sampai Minggu makan. Jadi 150 juta satu bulan. Cuma untuk makan nasi terong balado Bapak Ibu. Tapi misinya apa? Mau cetak anak-anak. Mereka tuh sampai bilang, kita tuh boro-boro seperti Saat, STT AA, STT Reform segala yang bagus-bagus. Mau cetak lulusan yang begini, begitu teologinya kuat, bisa ngajar. Yang penting mereka bermoral saja sudah syukur. Karena dari daerah tuh mau perjinahan, mau seks bebas, mau apa tuh banyak. Jangan pikir dari daerah tuh alim-alim, gak tahu teknologi, liar-liar Bapak Ibu. Jadi masuk sana tuh belajar teologinya setengah, berobat jalannya tuh setengah. Jadi bayangin kondisi itu Bapak Ibu. Untuk kasih makan nasi terong balado saja tuh pegotil 1 bulan. Siapa yang mau tanggung? Memang mereka kaya, ada cukongnya gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Setiap hari andalkan anugerah Tuhan, gereja ini sumbang tiap tanggal 1. Gereja ini tiap tanggal 2. Termasuk Taman Kencana ada 1 bulan 2 kali situ. Itu baru makan. Belum gaji, belum apa. Belum pelayanan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan tuh sedang bekerja tuh banyak sekali Bapak Ibu. Nah di sisi lain ada nih kita yang dipanggil untuk berdagang, berusaha, Tuhan berkati sedemikian rupa. Kita waktu ngelihat lembaga macam gini kan kita juga ragu. Ini kalau dikasih uang nih bisa dipercaya nggak ya? Kelolanya bener nggak? Nah menyambung yang tadi pertanyaan Musa, saya tuh pengen bikin satu lembaga khusus dana donor misi. Jadi bukan mengerjakan misi, hanya ngurusin donor, kerjaannya menyaring proyek-proyek yang bisa dipercaya, agar orang-orang yang diberkati ini nih titipnya lewat kita aja lah. Pokoknya yang dipegang sama dia ini aman, bagus, tersaring dengan baik. Nah kita yang menyalurkan, pilih pelayanan-pelayanan proyek-proyek yang bagus.
Nah tapi permasalahan kedua, kalau saya bikin macam gitu, saya nggak punya uang. Orang kan bisa curiganya sama saya, ini terima titipan duit misi orang dibawa kabur nggak sama Tesar nih, ya kan? Kitanya sendiri mesti punya dana untuk danai sendiri juga dengan jumlah yang tidak kecil, supaya orang bisa percaya titip ke kita juga. Nah itu doa saya, Musa. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Masih 33 tahun, nanti masih banyak sekali yang bisa dikerjakan. Pak Munte juga masih muda, beda 10 tahun aja. Silakan Pak Munte, boleh sampaikan. Ya, amin. Ya, untuk apa yang didapat tadi itu Pak ya? Semoga ini bisa terus berlanjut untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sekitar saya. Demikian. Itu aja secara singkat, mungkin menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin tepuk tangan saudara. Saya mau tutup closing, hanya satu kalimat saja. Apa tujuan bisnis kalian dengan satu kalimat? Visi perusahaan dari Pak Munte atau dream Pak Munte atau Tesar. Seperti yang saya katakan tadi Pak, bahwa Satu kalimat singkat. menjadi berkat bagi orang banyak. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menerima berkat dan menyalurkan berkat. Oke, tepuk tangan saudara. Tesar bagaimana? Sama, Musa, menjadi berkat. Jadi alat lah, buat Tuhan pakai lah, alat gitu. Tuhan mau pakai A, mau pakai B, pakai C, terserah, tapi jadi alat saja. Saya selalu ingat ada satu kalimat yang saya selalu pakai itu buat khotbah. Saya cuma bilang, ya pengajaran Kristen kan dunianya terang dan gelap. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, kalau tidak dipakai buat yang untuk terang, pasti buat yang gelap. Itu yang terjadi. Maka godaan terbesar supaya tidak dipakai yang gelap, pakaikan dulu, salurkan untuk yang terang. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara.